Ayo semuanya anak-anak duduk yang rapi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sebelum memulai pembelajaran hari ini kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Nihil bu, masuk semua. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, materi hari ini adalah perkembangan kebudayaan Islam pada masa dinasti Bani Umayyah. Sebelum kita memulai lanjut ke materi, kita mengulas sedikit sejarah dinasti Umayyah, yaitu dinasti Umayyah merupakan pemerintahan kaum muslimin yang didirikan pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sofyan bin Harb. Nah, ini adalah gambar Masjid Agung dinasti Umayyah dan di sini ada Muawiyah bin Abu Sofyan bin Harb. Beliau adalah pendiri dari dinasti Bani Umayyah. Kemudian di sini ada Umar bin Abdul Aziz yang adalah orang yang terkenal kaya. Namun setelah diangkat menjadi khalifah, dia menjadi orang yang sangat sederhana. Dan beliau juga yang terkenal di dalam bidang ilmu hadis. Di sini adalah merupakan gambaran dari masyarakat pada dinasti Bani Umayyah. Nah, baik anak-anak, kita akan memulai mata pembelajaran hari ini yaitu perkembangan kebudayaan Islam dinasti Umayyah. Nah, yang pertama di bidang administrasi pemerintahan, yang dimana sistem pemerintahannya dari demokrasi menjadi kerajaan atau monarki, dan sistem kerajaan ini berupa sentralistik dan dibentuknya departemen-departemen. Juga bahasa resmi dari negara ini yaitu bahasa Arab. Yang kedua bidang politik dan militer, yaitu dibentuknya lembaga pemerintahan dan dewan sekretaris negara, juga dibentuknya undang-undang wajib militer yang dimana masyarakat terpaksa menjadi tentara. Dan yang ketiga adalah bidang ilmu pengetahuan, di mana berdirinya pusat kajian ilmu serta berkembangnya ilmu-ilmu agama. Yang kedua, bidang sosial, di mana pembangunan panti sosial, penyandang cacat, dan pelayanan khusus, serta dibangunnya infrastruktur untuk sebagai sarana prasarana untuk umat, contohnya jalan raya. Yang terakhir adalah bidang seni budaya, di mana bahasa Arab itu berkembang pesat meluas di berbagai dunia. Baik anak-anak, sekarang ibu akan membagikan kalian menjadi 3 kelompok ya. Yang pertama di situ ada kelompok ilmu hadis, yang kedua ada ilmu tafsir, dan yang ketiga ada ilmu fikih. Ibu akan membagikan modul SKI terhadap masing-masing kelompok dan ibu akan memberi pertanyaan dan kalian bisa menjawabnya dengan membaca modul ini ya. Bisa dimengerti ya anak-anak? Oke. Dan tugas kalian, kamu kelompok 1 tugasnya adalah mencari penjelasan perkembangan ini dalam bidang ilmu hadis, dan yang kedua ilmu tafsir, dan yang ketiga ilmu fikih ya. Ibu tunggu. Sekarang kalian bisa berdiskusi kelompok mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan memberikan penjelasan dari ilmu hadis. Jadi di sini pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan 65 sampai 86, para tabi'in mulai menulis hadis dan berkembang dengan gerakan rihlah ilmiah, yaitu pengembaraan ilmiah yang dilakukan pada muhadisin dari kota ke kota untuk mendapatkan suatu hadis dari sahabat yang masih hidup dan tersebar di berbagai kota. Dalam perkembangan selanjutnya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz merencanakan pembukuan hadis. Hal pokok alasan yang mendorong Umar bin Abdul Aziz untuk pembukuan hadis yaitu: pertama, beliau khawatir hilangnya hadis-hadis dengan meninggalnya para ulama di medan perang. Yang kedua, beliau khawatir akan tercampurnya antara hadis-hadis yang sahih dengan hadis-hadis palsu. Yang ketiga, tentang ilmu tafsir, yaitu ilmu yang untuk memahami Al-Quran, para ahli telah melahirkan sebuah disiplin ilmu baru yaitu ilmu tafsir. Nah, ilmu
ilmu tafsir ini dalam periode ini beberapa madrasah untuk kajian ilmu tafsir itu diantaranya Madrasah Mekah, Madrasah Madinah, dan Madrasah Irak. Nah, sebagian sahabat seperti Umar bin Khattab, beliau tidak menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat. Sikap seperti ini karena Al-Quran dianggap sebagai kitab suci yang tidak boleh ditafsirkan. Mereka berpendapat bahwa tafsir Al-Quran merupakan sesuatu yang di luar perintah agama. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Ilmu fikih. Yaitu Al-Quran sebagai kitab suci yang sempurna merupakan sumber utama bagi umat Islam. Terus ya, penjelasan-penjelasan dari kalian semua anak-anak pintar. Jadi kesimpulannya yaitu ilmu hadis, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz merencanakan pembukuan hadis karena khawatir hilangnya hadis-hadis dan khawatirnya tercampurnya hadis yang sahih dengan hadis yang palsu. Yang kedua yaitu ilmu tafsir. Untuk memahami Al-Quran, para ahli melahirkan sebuah disiplin ilmu baru yaitu ilmu tafsir. Dan yang terakhir adalah ilmu fikih. Ada tahapan perkembangan pemikiran Islam, lahirlah sebuah ilmu hukum yaitu fikih. Oke, pembelajaran hari ini sebelum kita tutup, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ayo anak-anak semuanya duduk yang rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.